Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifullah itu yaitu Jatullah Ta'ala, atau juga sama dengan diri Allah Ta'ala, dan sebenar-benarnya diri yaitu ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita sebut Nur Muhammad. Adapun sifat Allah Ta'ala itu yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan asma Allah itu yaitu nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sifat itu adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan asma itu adalah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan af'al Allah itu yaitu kelakuan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau kelakuan Nur Muhammad. Maka inilah roh yang menjadi rahasia kepada kita di dalam fuad, yang hidup pada kita, yang berkata-kata di dalam batin kita ini. Ada yang berkritik hati di dalam batin kita itu, di dalam Tuhan yang hidup pada kita, yang berkata di dalam badan kita. Adapun roh nama kebesaran Tuhan yaitu Allahu Akbar. Roh itu adalah tubuh kita ini, jadi bisa berlaku dan sebagaimana rahasia itu memerintah hati. Jadi harus tahu ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, siapa yang mengucap Allahu Akbar, hilangkan diri kita dan nyatakan Allahu Akbar. Hilangkan diri kita, fanakan diri kita, nyatakan Allah. Sungguhnya yang berdiri alif itu siapa sesungguhnya? Yang nyata, yang hidup, yang tiada pernah mati. Allah berhuruf alif. Alif awal ibarat zat kepada Nabi kita, itulah rahasia yang tersirat bernama Muhammad Aminullah. Lam awal ibarat sifat kepada Nabi kita, itulah nyawa yang bernama Muhammad Rasulullah. Lam akhir ibarat asma kepada Nabi kita, itulah hati yang bernama Muhammad Nurani. Hak ibarat af'al kepada Nabi kita, itulah rupa yang bernama Muhammad Ismani. Pandanglah ke dalam, kita kembalikan, tiada lain merupakan satu kesatuan adanya apapun jua, karena zat Allah gaib pada alam ruh, sifat Allah gaib pada alam misal, asma Allah gaib pada alam ijsam, dan af'al Allah gaib pada alam insan. Dan zat Allah pada alam ruh bernama Nur, sifat Allah pada alam misal bernama kejahiran, asma Allah pada alam ajsam bernama muzahir, dan af'al Allah pada alam insan bernama manusia. Kita harus ingat, kesemuanya itu tiada bercerai daripada asal maujud. Zat, sifat, asma dan af'al itulah Muhammad. Kuasa dengan sendirinya, wujudnya ma'rifat, lakunya suci, jalannya sempurna, tempatnya halus dan bersifat syukur. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, jalal, jamal, bahar dan kamal, itu adalah kesempurnaan sifat 20. Itulah yang sebenar-benarnya menerangkan tentang kelaisaan diri Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 20 sifat dipecah menjadi satu. 19 sifat kepunyaan hak Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tajalli zat, wajibal wujud bernama Allah yang sebenarnya. Ketika takbiratul ihram adalah saat dimana kita mempersilahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri yang meliputi seluruh tubuh kita, bernama yang hidup tiada lain zat hayyun, yaitu napas yang keluar masuk. Dari sifat 20 berhimpun sifat salbiyah dan diperkecil menjadi sifat ma'ani atau sifat 7. Kembali sifat 7 ketika mesranya menjadi 4 nasab, yaitu pendengaran, penciuman, penglihatan dan pengrasa. Pendengaran nur, penciuman nur, penglihatan nur dan pengrasa nur, kita himpun menjadi satu rahasia semua. Himpun lagi terakhir menjadi wujud yang ada, mustahil tiada, wujud yang hidup, mustahil mati.
Setiap orang sudah berada pada jalurnya sendiri, dan setiap jalur sudah menurut pandangan orang tersebut adalah benar. Ini tidak berbicara salah dan benar, karena setiap orang pasti akan memandang lurus pada jalur yang dilaluinya. Karena adanya jalur, karena adanya kehidupan, berpeganglah kepada hidup yang maha hidup. Hidup itulah nyawa, nyawa itulah Muhammad. Jangan kita ragu dengan jalur kita. La ilaha illallah, la itu hidup, ilaha itu ruh, illa itu nafas, dan Allah itu nyawa. Sesungguhnya lapas Allah alif lam lam ha itu mengandung 1001 rahasia yang tersirat. Hanya yang mengaji dan mengkaji yang dapat mengerti rahasia sebenarnya. Kata para wali dan para alim ulama bahwa lepas Allah inilah yang sebenar-benarnya rahasia yang terletak pada dirimu, pada kulit dan bulumu, pada daging dan darahmu, dari urat dan tulangmu, dan urat sumsum otakmu. La itu adalah tubuhmu, ilaha itu adalah hatimu, illa itu nyawamu, dan Allah itu adalah rahasiamu. La itu yang memegang kulit dan bulu, ilaha itu yang memegang darah dan daging, illa itu memegang urat dan tulang, dan Allah itu memegang otak dan sumsum. Tiada satu tarikan napas pun yang lepas daripada Allah, melainkan di situ pula ada kadar yang berlaku di atas diri kita. Karena hakikat napas itu adalah penyatuan antara orang yang kita cintai, yang kita ingin kenal, dengan orang yang dicintai, yang mengenal. Inilah yang dikatakan makna sholat yang berkekalan, yang ingat terus menerus. Sebab sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang mukmin. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Kita harus mi'raj, artinya kita harus sampai bertemu Allah. Tiada pertemuan lagi ketika sudah tahu, ketika sudah mengenal. Maka dari itu kita harus ikuti gerak napas kita sampai kepada yang dicintai, yaitu Allah. Inilah peringkat yang terpuji, karena pada peringkat inilah yang dikatakan sholat terus menerus, yang tiada pernah berhenti. Walaupun kita duduk, walaupun kita berdiri, kita bekerja, kita berjalan, kita tidur, akan terus menerus seperti itu. Sebab hakikat sholat itu adalah sholat daim, tanpa sujud dan ruku, hanya berada dalam rasa hidup kita semata-mata. Wallahu a'lam bishawab.